Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sinta Lestari Nurul Lubis, NIM 1930 105048 akan menjelaskan mengenai teori permainan pada mata kuliah pengantar operasi riset. Pada teori permainan ini, yang akan dibahas yaitu mengenai definisi dari teori permainan dan unsur-unsur dari teori permainan. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari teori permainan. Teori permainan adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari interaksi antar agen, di mana tiap strategi yang dimiliki atau yang dipilih akan memiliki payoff yang berbeda bagi tiap agen. Pertama kali dikembangkan sebagai cabang tersendiri dari mulai matematika oleh Oscar Morgenstern dan John von Neumann. Menurut Ayu, teori permainan merupakan suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori permainan melibatkan dua atau lebih pengambil keputusan atau yang disebut pemain. Setiap pemain dalam game teori mempunyai keinginan untuk menang. Tujuan dari teori ini adalah untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih pemain atau kepentingan. Kegunaan dari teori permainan adalah metodologi yang disediakan untuk menstruktur dan menganalisa masalah pemilihan strategi. Menggunakan teori permainan, maka langkah pertama adalah menentukan secara eksplisit pemain, strategi yang ada dan juga menentukan preferensi serta reaksi dari setiap pemain. Nah, selanjutnya untuk unsur-unsur dari teori permainan. Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa unsur dasar yang sangat penting dalam penyelesaian setiap kasus dengan teori permainan, dengan mengambil contoh permainan dua pemain jumlah 0, di mana matriks payoff ditunjukkan dalam tabel matriks payoff di atas. Dari contoh tabel permainan di atas, dapat dijelaskan bahwa unsur-unsur dasar dari teori permainan yaitu ada 5. Yang pertama, angka-angka dalam matriks payoff adalah hasil-hasil dari atau payoff dari strategi permainan yang berbeda-beda, di mana hasil-hasil merupakan ukuran efektivitas bilangan positif menunjukkan keuntungan bagi pemain baris dan kerugian bagi pemain kolom. Untuk A dan B merupakan alternatif strategi yang dimiliki oleh masing-masing pemain A dan B. Suatu strategi pemain adalah rangkaian rencana yang menyeluruh dari permainan sebagai reaksi atau aksi yang mungkin dilakukan oleh pesaing. Yang ketiga, nilai permainan adalah hasil yang diperkirakan permainan atau rata-rata dari payoff sepanjang permainan. Suatu permainan dikatakan adil apabila nilainya sama dengan 0. Suatu strategi dikatakan dominan terhadap strategi lainnya apabila memiliki nilai payoff lebih baik dari strategi lainnya. Maksudnya, dari bagi permainan atau perusahaan baris, nilai positif yaitu untuk keuntungannya yang diperoleh dari suatu strategi yang digunakan menghasilkan nilai positif yang lebih besar dari hasil penggunaan strategi lainnya. Bagi pemain kolom, nilai negatif maka itu merupakan hasil dari kerugian yang diperoleh dari suatu strategi yang digunakan menghasilkan nilai negatif yang lebih kecil dari penggunaan strategi lainnya. Yang kelima yaitu tujuan dari model permainan adalah mengidentifikasi strategi mana yang optimal untuk setiap pemain. Jika jumlah kerugian dan keuntungan dari permainannya adalah 0, maka itu disebut dengan permainan sejumlah 0. Namun sebaliknya, jika permainan antara dua pemain berbeda maka disebut dengan permainan berjumlah bukan 0. Pada kali ini yang dibahas adalah model two-person zero-sum game dan penyelesaian persoalan mixed strategi game dengan program linear. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan teori permainan itu ada 3. Yang pertama, banyaknya pemain. Yang kedua, jumlah keuntungan dan kerugian. Dan yang ketiga, banyaknya strategi yang dilakukan dalam permainan. Untuk per strategi game, pemain yang akan memaksimumkan akan mengidentifikasi strategi yang optimumnya dengan menggunakan kriteria maksimum, sedangkan pemain yang meminimumkan akan mengidentifikasi strategi optimumnya dengan menggunakan kriteria minimum.
maka permainan telah terpecahkan. Untuk menguji hal ini, nilai tersebut harus merupakan nilai maksimum bagi kolom bersangkutan dan sekaligus merupakan kolom minimum bagi baris yang bersangkutan. Dalam kasus seperti ini, maka telah mencapai titik keseimbangan. Titik ini disebut dengan titik saddle atau saddle point. Jika nilai maksimum tidak sama dengan nilai minimum, maka titik keseimbangan tidak akan dapat tercapai. Hal ini bahwa saddle point-nya tidak ada dan permainan tidak dapat diselesaikan dengan strategi murni. Kriteria nilai maksimum dan nilai minimum. Yang pertama, untuk nilai maksimum, dapatkan nilai minimum dari masing-masing baris. Nilai terbesar dari nilai-nilai minimum adalah nilai maksimum. Maka dengan demikian, untuk permainan dengan strategi murni ini, strategi optimumnya adalah baris tempat nilai maksimum tersebut. Dan untuk kriteria nilai minimum, dapatkan nilai maksimum pada masing-masing kolom. Nilai terkecil dari nilai-nilai maksimal ini adalah nilai minimum. Dengan demikian, maka untuk pemain dengan strategi murni ini, strategi optimumnya adalah kolom tempat nilai minimum terletak. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pasar yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. A mengandalkan dua strategi, B menggunakan strategi murni. Nah, itu soalnya untuk tabelnya dapat dilihat pada slide. Untuk langkah penyelesaiannya ada 3. Langkah yang pertama, untuk pemain baris, yaitu perusahaan A, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Baris 1 nilai terkecilnya yaitu 1, baris 2 nilai terkecilnya yaitu 4. Selanjutnya, dari 2 nilai terkecil tersebut, pilihlah nilai yang paling besar yaitu pada baris kedua dengan nilainya 4. Dan langkah kedua, untuk pemain kolom yaitu perusahaan B, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Kolom 1 nilai terbesarnya 8, kolom 2 9, dan kolom 3 itu nilai terbesarnya ada 4. Selanjutnya pilih dari 3 nilai terkecil yaitu terletak pada kolom ketiga dengan nilai 4. Dan ini adalah matriks payoff strategi murninya, tabelnya. Maka untuk langkah yang keempat itu berisi kesimpulan, di mana pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama yaitu nilai 4, maka itu sudah optimal. Pilihan tersebut berarti bahwa meskipun A menginginkan keuntungan lebih besar, tapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 4 dengan strategi harga mahal yaitu S2. Demikian juga dengan B, kerugian yang paling minimal adalah 4 dengan merespon strategi A dengan strategi harga mahal. Penggunaan strategi lain berdampak menurunnya keuntungan A dan meningkatnya kerugian B. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.